أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. الحمد لله الذي نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula la ilaha illallahul halimul karim la ilaha illallahul aliyyul azim la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim la ilaha illallahul halimul karim subhanallah tabarakallahu rabbul arsyil azim walhamdulillahi rabbil alamin fafahamnaha sulaimana wa kullan atayna hukman wa ilman sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'alin ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma razuqna al-fahma wal hikmata wa naqala bi rahmatika ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki manasik kedua tentang ibadah umrah kita, perjalanan 31 Juli ya 1447 Hijriah ya 1447 Hijriah 2025 masih kita ya. Nah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa perjalanan umrah ini semoga Allah mudahkan, Allah berkahi sebaik-baik keadaan kita untuk mendapatkan keridhaan, pertaubatan dan cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di mana di antara kita ada yang sakit, semoga Allah mudahkan kesembuhan dan kesehatannya. Di mana ada yang sibuk, semoga Allah berikan kelapangannya. Di mana kita dalam keadaan kesempitan, semoga Allah melapangkan keadaan kita karena kita menuju Allah. Maka Allah akan memudahkan insya Allah. Karena Allah juga memesankan kepada kita melalui Nabi yang mulia, kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Tidak ada satupun yang bisa menjadi mudah kecuali Allah mudahkan. Dan tidak ada satupun yang sulit kecuali Allah memudahkan itu semua. Dan kita berharap apapun yang terjadi pada keadaan kita ini, baik keadaan lahir maupun keadaan batin, semuanya dimudahkan menuju Allah Subhanahu wa taala. Apakah sekat-sekat pikiran? Bagaimana cuaca, bagaimana teman, bagaimana saya nanti di sana, semoga Allah hilangkan itu dan menjadi sesuatu yang sangat optimis karena kita menuju Allah dan kita disebut duyufur rahman duyufur rasul, tamunya Allah dan tamunya Rasulullah. Hanya saja kita harus perhatikan tentang adab-adab bagaimana kita memasuki tanah suci atau memasuki tanah haram. Nah, dalam kesempatan kali ini kita awali tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa hendaklah semua kita itu datang ke tanah sucinya atau tanah haram. Apa beda tanah suci dan tanah haram? Tanah haram itu adalah kota Madinah dan kota Mekah, atas wilayah yang ada di seluruhnya itu disebut kota suci. Tapi kalau tanah haram itu adalah Masjidil Haram. Ya, jadi kalau di Masjidil Haram itu tanah haramnya,
Masjidil Haram, tapi kalau tanah suci seluruh wilayah daripada kota Makkah dan kota Madinah. Nah, kalau untuk Masjidil Haram itu adalah untuk peribadahan. Jadi kita bertawaf, kita bersa'i, kita bertahalul, kita ruku, kita sujud, ya. Itu kita di tanah haram atau Baitul Haramnya. Jadi Baitullahnya. Sementara tanah suci seluruh tempat-tempat yang menjadi sejarah, seluruh geografis wilayah tanah kota Mekah dan kota Madinah itu disebut dengan tanah suci. Makanya kita mengatakan bahwa tanah suci itu adalah dua tanah yang di dalamnya itu ada pelarangan-pelarangan khusus yang tidak boleh kita lakukan. Ya kan? Seperti misalnya tidak boleh berburu. Ya kan, Bu? Kok tanah suci. Tidak boleh mencabut tanam-tanaman. Jadi kalau kita nanti datang ke Jabal Rahmah, tidak boleh dicabut pohon-pohon yang ada di sana. Walaupun untuk congkel gigi, bawa dongkrak sendiri. Jangan ambil yang itu, gitu ya. Tidak boleh mengambil tanahnya, bawa kemari. Mungkin untuk berkahnya, ambillah tanahnya, bawalah kemari. Tidak boleh. Di sana untuk ibadah, bukan untuk kita mengambil hal-hal yang ada di tanah suci, ya kan? Nah, untuk ibadahnya itu adalah di Masjidil Haram. Tapi kalau tanah sucinya itu seluruh kota Makkah dan kota Madinah, yang di dalamnya ada hal-hal yang tidak dibolehkan sebagaimana di tempat lain dibolehkan. Salah satunya berburu, mencabut tanaman, dan menjaga kehormatan dua tanah suci. Makanya adab kita tidak boleh bicara sembarangan, tidak boleh tertawa sembarangan. Ini menjadi adab datang ke tanah suci. Boleh nggak ketawa? Boleh, tapi beradab. Makanya kalau hahaha itu nggak dibolehkan di tanah suci. Jadi barang siapa yang 12 hari insya Allah kita dengan perjalanan kita bilang 1 hari pulang pergi, maka 13 hari PP kita berharap ucapan kita, lisan kita, pandangan kita di tanah suci kita jaga betul adab-adabnya. Nah, kalau di tanah haram, Baitul Haram atau di Baitullah, sekitaran Baitullah itu lebih khusus lagi. Nah, itu untuk ibadahnya. Jadi kita nanti ada di dalam Baitullah, ada di luar Baitullah. Di luar Baitullah itulah tanah suci. Untuk apa? Untuk menapak tilas sejarah-sejarah yang sangat berharga yang bisa menambah kekuatan iman, ketakwaan, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di dalam surah Al-Baqarah 125. Karena kita ini udah masuk kepada rukun ihram, rukun umrah yang kedua. Yang pertama adalah mengambil miqat, yang kedua adalah tawaf. Nah, tawaf itu tentunya adalah di dalam Masjidil Haram. Ya kan? Tawaf di dalam Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa wa id ja'alnal baita matsabatan lin-nasi wa amna. Aku jadikan, kata Allah, sesungguhnya Baitul Haram itu adalah tempat berkumpul. Jadi Baitullah itu tempat berkumpul. Kecil-kecilnya kita kumpul dulu manasik di sini. Kecil-kecilnya kita kumpul di masjid setiap Jumat. Gitu kan? Kecil-kecilnya kita kumpul di Idul Fitri, di Idul Adha. Maka dengan iman yang kuat, insya Allah, dengan pertolongan Allah, maka kita nanti akan dikumpulkan di Baitullah. Karena semua kita Allahu Akbar menghadap kiblat. Tapi jauh kali kan? Kan jauh kali itu. Nah, tapi kalau kita nanti di Baitullah langsung di hadapan kita. Tapi yang kita hadap pun sebenarnya menghadap Allah. Kan gitu kan? Hakikatnya kan menghadap Allah. Tapi Allah itu tidak berwujud. Gitu kan, Bu? Itu kan iman kita udah kepada Allah. Jadi jangan waktu menghadap ke Ka'bah itu Allah, bukan. Ya, itu lambang keagungan, kebesaran, ya, kemuliaan dan penghormatan. Dan datang ke Baitullah memang penuh penghormatan. Makanya nanti kita lihat orang-orang yang sudah mabrur, orang yang sudah makbul, dia sangat menghormati bukan saja kepada Allah, tapi misalnya orang yang lebih tua, orang yang lebih banyak ilmunya, orang yang lebih saleh, ya kan? Sampai kita katakan kepada anak-anak sangat menyayangi, orang lebih tua sangat dihormati. Jadi penghormatan penuh. Dan kita akan pelajari nanti luar biasanya dahsyatnya orang-orang yang telah menghadap Allah melalui datangnya ke Baitullah. Nah, jadi kita lihat wa id ja'alnal baita matsabatan lin-nasi wa amna. Sesungguhnya aku jadikan Baitullah untuk apa datang ke Baitullah? Berkumpul. Ya, Bu ya. Untuk kita datang sana berkumpul. Untuk apa berkumpul? Untuk beribadah.
Bukan kumpul-kumpul aja. Jadi tujuan datang ke Baitullah berkumpul, lalu untuk mengibadahi Allah dengan apa? Bertawaf. Nanti Allah katakan, ketika ditanya untuk apa kita datang ke Baitullah, untuk apa kita di sekitaran Baitullah, ini tidak boleh sesuka hati kita. Maka datang ke Baitullah itu ada beberapa hal yang dikhususkan untuk melakukan ibadah yang tidak ada di tempat lain. Dan berbeda pahalanya jika di tempat lain. Maka dikatakan di sini, tempat berkumpul dan Allah jamin siapapun yang masuk ke dalamnya amna, aman. Aman lahir kita, aman batin kita. Makanya nanti rahmat Allah yang paling besar yang Allah beri, mudah-mudahan Allah berikanlah kepada kita taufik dan hidayahnya. Kalau udah sampai kita nanti melihat Ka'bah Baitullah, tenang kali hati kita. Tenang jiwa kita itu. Itu luar biasa, Ibu. Tenang. Maka dikatakan oleh Rasulullah, berkahnya orang apabila dia hidup di rumahnya tidak ada tekanan. Di kediaman kita tidak ada tekanan. Itu merdeka sekali hidup manusia, itu berkah sekali hidup. Ya kan? Apabila tidak ada tekanan, tidak ada intimidasi. Dan Allah sudah jamin bahwa semua kamu kalau sudah masuk berkumpul di Baitullah aman. Itu Allah yang jamin. Sampai-sampai nanti di akhir zaman, Dajjal pun tidak bisa masuk kota Mekah, tidak bisa masuk kota Madinah. Itu Dajjal. Yang dengan siasat liciknya, itu ingin menghancurkan Ka'bah Baitullah. Baik dari dulu, ya kan kita katakan ketika Raja Yaman datang, Abraha kita katakan datang mau menghancurkan Ka'bah, atau sampai dengan hari ini. Siapapun yang mau menghancurkan Ka'bah, sampai-sampai Bu, kalau kita lihat, ada jamaah yang ingin mengambil kiswah Ka'bah. Dibawanya gunting. Itu dia tidak tahu bahwa secara teknologi itu penuh CCTV. Nanti kita dimanapun kita berada, itu nampak oleh mereka, dipantau 24 jam. Makanya jangan coba-coba nanti bawa gunting mau potong kiswah Ka'bah. Itu langsung terdeteksi. Kita bilang, kok bisa nampak? Secara teknologi itu mereka ada CCTV-nya. Tetapi secara kita katakan agama, ya. Ya, secara agama Allah menjaganya, menjamin. Makanya ini korelasinya kuat sekali. Ya, sampai hari ini kita kan teknologi kan canggih. Itu ada CCTV. Tapi siapa yang buat CCTV itu kalau bukan ilmu itu dari Allah? Makanya hari ini terpantau jelas. Jadi kita kalau di akhir zaman ini nggak beriman sama Allah itu kelewat kali. Kalau di akhir zaman ini. Tapi kalau dulu Abu Jahal belum ada contohnya dia yang kayak dia itu belum ada. Belum ada yang contoh kayak dia. Fir'aun yang kayak dia belum ada, dia orang pertama. Abu Jahal orang pertama. Umar itu orang pertama yang seperti Umar. Abu Bakar orang pertama yang seperti Abu Bakar. Tapi kalau kita makanya kita nggak boleh sombong. Saleh kali pun kita udah ada contoh orang sebelumnya. Salihah kali pun kita udah ada Khadijah yang mendahului kita. Nah, gitu ya. Jadi Allah jamin di sini apa? Amna. Apa amnamu? Aman. Jadi mana tahu, ini amannya kita kan beda sama amannya global. Amannya kita gini, saya ini masuk ke masjid, belum pernah pergi ke sana. Ini saya pulang nanti kalau nggak tahu hotel macam mana ya? Duduk aja di situ. Aman. Kita kan ada HP. Nah, kontak saya atau kontak teman, Kak Sab, saya di sudut tiang 27, 79. Baik pindah-pindah, jangan waktu telepon di 79, waktu kita cari di 89. Duduk aja di situ, itu akan dapat Ibu. Akan dapat, nggak kemana-mana. Walaupun pintunya kita bilang puluhan, tapi tidak masalah. Tidak masalah. Kenapa? Karena Allah yang jamin. Harus yakin. Tapi jangan takut. Nah, kita jangan takut. Karena yang di sana semua saudara kita satu iman. Dengan penuh kasih sayang, insya Allah. Semuanya membantu. Makanya nanti di koper kita, kemudian kita bilang di sini kita ini, kartu kita itu, semua kita itu ada nomor kontak person. Itu untuk menjamin akhir zaman sekarang. Tapi orang dulu itu udah ada. Kalau kita mudah sekali. Sekarang di semua kartu card kita, ID card kita sudah ada kontak person. Kontak person yang di tanah air dan kontak person yang ada di Masjidil Haram. Gimana mau sesat lagi? Nah, itu kan. Nah, kemudian hotel kita pun insya Allah dekat. Nah, dekat. Sebaik keluar langsung kita lihat, oh bisa langsung ke situ. Nggak usah tunggu-tunggu kawan lagi, masuk terus ke hotel.
Iya, WC 3 lurus ke kanan depan. Nah, 50 meter ke depan udah nampak hotel kita. Jadi seperti itu. Nah, jadi amna ini jaminan Allah dari dulu 14 abad yang lalu. Ini jaminan Allah. Dan sampai hari ini insya Allah nenek-nenek yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis pun udah sampai ke sana, udah pulang lagi kemarin. Apalagi kita udah sarjana-sarjana di sekarang, yang udah anak-anak kita udah sekolah, udah mengerti IT insya Allah. Ini jaminan pertama ya. Kemudian dikatakan apa? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Apabila engkau mendapatkan makam Ibrahim, di mana Bu makam Ibrahim? Nah, ini ada depan kita ini Ka'bah Baitullah, miniatur Ka'bah. Itu ada Hijr Ismail, nanti sebelah kanan ke sana, itu ada namanya makam Ibrahim. Apabila engkau mendapatkan makam Ibrahim, maka dikatakan hendaklah engkau melaksanakan ibadah salat. Ibadah salat. Makanya kita setelah tawaf, sunnah untuk melakukan salat sunnah 2 rakaat setentang dengan makam Ibrahim atau multazam, setentang dengan itu. Maka ini yang menjadi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila engkau mendapatkan makam Ibrahim, bukan tengok-tengok aja, bukan usap-usap. Tidak dibilang usaplah, lihatlah, tidak ada. Tetapi apabila engkau melihat makam Ibrahim, hendaklah engkau sholat. Sholat itu maksudnya apa? Bersujud kepada Allah, penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap ketika kita mendapatkan kategori salih, mengalirlah kesalehan itu kepada anak keturunan kita, kakak adik kita, keluarga kita. Berkumpul dunia, berkumpul di yaumil qiyamah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan apa? Wa ahidna, diwasiatkan. Kami wasiatkan kepada siapa? Ila Ibrahim wa Ismaila antahhira baitikal ta'ifin. Nah, ini Bu. Apa disunnahkan? Jadi nanti rukun umrah kedua tawaf. Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah 125, biar jelas ilmu kita. Bahwa diperintahkan, diwasiatkan kepada siapa? Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Ismail. Apabila engkau memasuki Ka'bah Baitullah, antahhira baitikal. Antahhira, maka hendaklah engkau mensucikan Baitullah dengan apa? Dengan lit-taifin. Apa lit-taifin? Bertawaf. Jadi jangan, ngapain kita ke Ka'bah? Ngapain kita ke Ka'bah? Kan gitu kan? Lit-taifina. Hendaklah engkau bertawaf. Maka inilah yang menjadi rukun tawaf, menjadi rukun umrah. Karena kita menjadi satu hukum di dalam Islam, hukum fikih. Ada nama yang di tawaf qudum, tawaf ketika baru sampai. Ada nama yang di tawaf ifadah, tawaf rukun. Itulah tawaf rukun, itulah rukun haji atau rukun umrah. Karena kita tidak berhaji, kita berumrah, itu masuk kepada tawaf ifadah, rukun untuk melaksanakan ibadah umrah. Jadi kalau orang yang tidak bertawaf ketika melaksanakan ibadah umrah maka batal. Ya, batal. Jadi tawaf untuk tawaf ifadah. Kemudian apa? Tawaf itu ada juga tawaf nazar. Nah, tawaf nazar. Aku bernazarlah kalau nanti dimudahkan pemberangkatan umroh ini, nanti sampai di sana hari-hari ketiga, keempat aku bernazar aku mau tawaf. Boleh Bu? Aku bernazar kemarin kalau Allah kasih udah berangkatnya ada uang jajan dikit, nah, aku mau bertawaf. Boleh? Aku bernazar kalau misalnya sampai ke sana nanti aku bertawaf kalau misalnya aku diberikan kesehatan, keafiatan, aku mau tawaf nazar. Kalau diizinkan suami, kita kan banyak nih, pergi-pergi nggak diizinkan sama suami, nggak diizinkan anak, nggak diizinkan cucu, rupanya diizinkan semua. Aku kalau dapat izin nanti sampai sana aku tawaf nazar, aku bertawaf. Boleh Bu? Sengaja aku tawaf karena tawaf nazar. Itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Dalam soal Hajj ayat 29 itu Allah jelaskan. Ada orang-orang yang dia mensucikan dirinya, membersihkan badannya, tubuhnya, batinnya, lahirnya, setelah itu dia bertawaf memenuhi hajat-hajatnya, memenuhi nazar-nazarnya. Maka hendaklah engkau bertawaf dengan memenuhi nazarmu. Kapan saja, tapi tidak ada sa'i, tidak ada tahalulnya. Tidak perlu miqat. Nggak usah, Bu saya mau tawaf, Bu di mana miqat? Nggak ada miqatnya. Yang ada miqatnya itu adalah tawaf apa tadi? Tawaf qudum ya, tawaf ifadah itu ada miqatnya. Tetapi kalau tawaf nazar itu dia. Nah, kemudian tawaf berikutnya tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu adalah tawaf di luar daripada rukun kapan saja. Jadi kita masuk ke Masjidil Haram
Ya, kemudian kita bertawaf di situ karena kita sudah ambil miqat di Yalamlam, karena kita perjalanan Jeddah. Nah, Jeddah ambil di Yalamlam. Nah, tawaf kita itu pertama tawaf ifadah tadi, tawaf rukun, tapi yang berikutnya tawaf nazar, berikutnya kita bisa lakukan tawaf apa? Tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Itu 6 hari itu boleh kapan saja. Ba'da zuhur boleh, sebelum zuhur boleh, sebelum isya boleh, sebelum subuh boleh. Karena apa? Di dalam Islam, di dalam hukum fikihnya, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, lalu dia bertawaf, itu pengganti dari tahiyat masjidnya. Pengganti tahiyatul masjid di Masjidil Haram adalah dengan melaksanakan tawaf. Jadi pas masuk kita langsung bertawaf. Berapa putaran? 7 putaran. Bacaan terserah. Yang penting syarat-syaratnya kita ikuti. Mengambil air wudhu, ya kan? Kemudian pakaian kita suci, batin kita juga suci karena Allah. Nah, kita mulai seperti tawaf yang seperti biasa. Kita mulai dari rukun yamani, Hajar Aswad, Bismillahi Allahu Akbar, 7 putaran seperti biasa. 7 kali. Boleh. Pakai, nanti kita pakai itu tetap bawa. Kalau mau masuk ke dalam, maka kita pakai pakaian ihram, itu persyaratan sekarang. Makanya kita lihat di Baitullah sekarang, itu putih semuanya. Karena orang laki-laki memang tidak boleh masuk dengan pakaian seperti ini. Memang semua yang masuk itu harus memakai pakaian ihram. Jadi kalau mau masuk ke situ, lengkap dengan pakaian ihram. Nah, bagi yang mau memang banyak bertawaf, bawalah 2 pasang pakaian ihram. Ya, bawa 2 pasang pakaian ihram. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ini tawaf apa tadi? Sunnah, boleh kapan saja. Yang terakhir, tawaf itu adalah tawaf wada. Tawaf itu adalah tawaf yang perpisahan. Itu juga penghormatan. Nah, jadi tawaf itu penghormatan, mau kembali pamit sama Allah, tapi karena wujud tadi saya katakan maha suci Allah, ya Allah aku pamit, nggak bisa. Jadi dengan kita Bismillahi Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar. Kita terus bertawaf 7 kali putaran, dan kita bilang sama Allah, ya Allah, aku datang kepadamu dan aku kembali, dan izinkan ya Allah aku kembali lagi. Ya, izinkan aku dengan sebaik-baik keadaan. Nah, ini pembagian tawaf, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Itu pembagian tawaf, agar kita tahu mana yang rukun, mana yang bukan rukun. Ya Bu ya, agar kita tahu. Nah, untuk itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 125, yang pertama adalah sucikanlah Baitullah dengan apa? Lit-taifin. Yang kedua wal akifin. Wal akifin ini adalah dengan i'tikaf. Oh, sakit lutut saya. Oh, sakit lemas badan saya. Pas masuk Masjidil Haram, nggak usah tawaf. Langsung kita duduk i'tikaf. Iya, sengaja aku niat i'tikaf karena Allah Ta'ala. Waktu i'tikaf, kalau boleh cari tempat yang bisa memandang Ka'bah. Karena memandang Ka'bah waktu i'tikaf dapat 20 rahmat. Waktu kita bertawaf dapat 60 rahmat. Udah berapa Bu? 60 tambah 20, 80. Ya kan? Yang 40 lagi bagi yang sholat. Yang sholat di sekitaran Baitullah sambil menghadap Ka'bah. Setelah itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi dihadap Ka'bah. Nah, itu dapat 40. Jadi berapa? 120 rahmat. Jadi sekitaran Baitullah itu ada 120 rahmat. Sementara untuk masuk surga cukup dengan 1 rahmat. Ada 100, berapa? Ya, 120 kurang 1 berapa? 119, bagi-bagilah. Untuk kakak kita, untuk adik kita, untuk abang kita, kawan kita, saudara kita, kan banyak kali rahmat nih. Ini banyak kali rahmat Allah. Nah, itu sekali tawaf. Sekali kita masuk ke Baitullah. Kalau 6 hari berapa kali kita masuk? Nah, kita bilang aja lah 5 fardu. 5 sholat fardu, 5 kali 6, 30. 30 kali 100.000 kali. Belum lagi sholat sunat. Begitulah berlimpah-limpah rahmat Allah pada orang yang masuk ke Baitullah. Makanya saya bilang kemarin apa? Ketika kita pergi ke Baitullah, ya Allah, rahmatmu yang begitu besar, syukur sama Allah. Jangan sibuk minta yang lain.
Sibuk kita bilang sama Allah, ya Allah bersyukur Engkau izinkan aku ya Allah ke Baitullahmu. Rahmat Allah. Karena apa? Rahmat itu Ibu. Nih, Ustazah, rahmat itu apa Ustazah? Rahmat itu kalau kita berdosa diampuni. Ini kita dosa, memang kita ada dosa. Semua kita ada dosa. Dosa kita yang umur saya 52 tahun. Kira-kira setelah 15 tahun potong yang belum balik. Berapa? 52, potong 15. Enggak buat dosa tuh, pagi, siang, sore, malam selama puluhan tahun itu. Masuk Baitullah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ingat, ketika melihat makam Ibrahim, sholatlah. Lalu hendaklah engkau bertawaf, hendaklah engkau beriktikaf. Nah, kemudian yang kedua lagi kata Allah Subhanahu wa taala, wa ruk'is sujud. Hendaklah engkau ruku, hendaklah engkau sujud. Kalau sujud belum tentu orang sholat, bisa jadi sujud syukur. Tapi kalau ruku itu maknanya adalah engkau sholat. Ya kan? Karena kalau sujud syukur kan bisa tidak sholat. Tapi kalau ruku, mana ada tantang kita ruku? Otomatis kita melaksanakan ibadah sholat. Nah, inilah 4 cara untuk memuliakan, menghormati Ka'bah Baitullah. Jadi yang pertama tawaf, yang kedua kita i'tikaf, yang kemudian yang berikutnya dengan ruku dan sujud. Inilah yang kita lakukan nanti di Ka'bah Baitullah, menghadap Ka'bah Baitullah. Makanya dikatakan bahwa orang yang dapat rahmat Allah ketika ke Baitullah, dia dapat 120 rahmat dengan sesuai apapun keadaan dia. Kalau dia kuat, maka bertawaflah, dapat 60, gede dia dapatnya. Kemudian dia sholat, dapat 40. Dia menatap saja sambil i'tikaf, dia dapat 20. Dapat 120 rahmat. Kali 6 hari, kali 5 waktu sholat fardu, kali sholat tahajud, kali sholat sunnah. Itu rahmat Allah yang luar biasa. Makanya tadi saya katakan, jika dia berdosa, dosanya itu luluh lantak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia berdosa diampuni, jika dia berdoa dikabulkan. Jika telah dikabulkan, Allah naikkan derajat. Makanya Ibu kita lihat kalau kita udah pergi haji, pergi umrah, waktu pulang kan, Assalamualaikum, Ibu udah pulang. Masya Allah. Minimal. Ya kan? Masya Allah Ibu, gimana di sana? Masya Allah, gitu kan? Itu jangan kita pikir karena kita, itu rahmat Allah. Itu iyalah, aku kan bekerja keras, makanya enggak, itu rahmat Allah. Itu memang begitu Bu, dimuliakan oleh Allah di dunia. Itu belum lagi derajat di akhirat, belum derajat di akhirat. Nah, makanya kita lihat orang-orang nanti yang bertawaf, di derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Allah angkat derajat-derajat mereka. Nah, kemudian kita harus tahu, tawaf ini adalah perbuatan amal yang sangat dicintai Rasulullah. Tawaf adalah perbuatan amal yang sangat-sangat dicintai oleh Rasulullah. Dan tawaf itu adalah salah satu dari sekian banyak amal cara mendekat kepada Allah. Jadi Bu, Ka'bah itu kan kita itari, kan kita kelilingi Bu tuh. Waktu kita kelilingi, itu simbol kita dekat sama Allah, dekat sama Allah, dekat sama Allah. Kalau udah dekat sama Allah, jauh dari setan laknatullah. Dia begitu dia. Jadi waktu kita bilang subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ini kiri kita ini tetap menghadap di Ka'bah. Bagian kiri bahu kita ini, bahu kiri kita tetap menghadap kepada Ka'bah. Mata kita menang Ka'bah. Itu simbol kita sedang mendekat kepada Allah. Makanya nama kita nanti namanya muqarrabun. Orang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau orang tanya, bagaimana mendekat kepada Allah? Datanglah ke Baitullah. Tapi kalau kita bilang sama itu orang, sombong kali lah dia. Kan gitu kan? Padahal memang itu. Kalau orang bilang aku mau dekat sama Allah. Tapi di rumah aja, duit ditabung aja gitu. Tapi nggak diapa-apain. Masa tuaku. Padahal masa tua kita jaminan Allah. Kalau Allah nggak kasih, nggak juga. Kan ada kan? Bagaimana hari tuaku nanti? Bagaimana? Nah itu kan semua sama Allah. Makanya muqarrabun, mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana mendekat sementara Allah maha suci Allah? Ya, maha suci Allah yang tidak boleh dibendakan dengan apapun. Nah itu ada Baitullah, mendekatlah engkau ke Baitullah. Makanya setelah tawaf nanti kita boleh mencium Ka'bah Baitullah. Ya kan Bu? Nah kalau kita sudah mencium Ka'bah Baitullah, kita mendekat dengan pengertian hakikat yang benar, kita mendekat kepada Allah.
Bu, macam mana kalau misalnya gini, seorang anak kita bilang, "Ma, apa kabar? Baik, ini itu." "Iya, Mak, kami belum bisa pulang." Kan ada? Belum bisa pulang. Nah, anaknya udah merantau 20 tahun, belum sekalipun pulang. Lalu merantau sudah 60 tahun, karena jauh sekali mungkin di Papua misalnya. Payah kalau pulang lebaran kan banyak kali habis uang. Nah, setelah itu pulanglah seumur hidupnya, baru pulang sekali. Lalu dia cium mamanya macam mana? Banyak kali pun salah mamanya, salah anaknya ketika masih kecil, balik dan seterusnya. Waktu didekap, waktu dicium mamanya kalau ada salah dimaafkan apa enggak? Pasti dimasalah peliu dan segala macam kan? Untuk mama. Itu kita manusia. Nah, makanya kita ketika dosa-dosa kita dengan usia perjalanan hidup yang sudah 20 tahun, 60 tahun ya, 50 tahun, banyak dosa kita. Datanglah kita ke Ka'bah Baitullah. Kita dekap, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya kan? Maka kita bilang, ya Allah, engkaulah Rabbku, ya Allah. Tidak ada Rabb selain engkau, ya Allah. Gitu kan? Aku menganiaya diriku, tapi aku tahu, ya Allah, aku salah. Tapi aku tahu engkau maha mengampuni. Ampuni aku. Kita dekap itu Ka'bah Baitullah. Gugur semua dosa-dosa. Nah, kalau manusia ibaratnya kita peluk dia, Kak, maaf, Kak, ya, saya memang salah. Maaf saya memang salah. Maafkan saya. Tapi kalau dari jauh, maaf ya. Alah. Kan gitu kan, Bu? Tapi kalau udah dekat, nah, pasti luluh. Nah, sekarang maka dikatakan arti Ka'bah, Bu, bekah. Ka'bah, bekah. Bekah itu apa? Bekah itu bahasa Aceh banyak yang sama dengan bahasa Arab. Bekah itu pecah. Apa yang pecah? Bekah. Ka'bah itu ya, Mekah itu bekah. Mekah, bekah. Nah, bekah itu apa? Bekah itu pecah. Apa yang pecah? Yang hancur, pecah itu dosa. Lebur. Nah, es batu, Bu, kita buat cair, lalu masukkan dalam kulkas. Setelah itu dia padat karena energi. Maka dia menjadi padat energi. Makanya ke orang teknik enak juga dijelaskan ini. Maka dia setelah dimasukkan tuh, disetrum kita katakan, semenit, 2 menit, sejam, 2 jam, menjadi batu. Setelah itu kita hancurkan kembali, tapi bukan cairan. Kerikil-kerikil daripada batu-batu, es batu tadi sudah mengkristal. Ya kan? Nah, maka dia bekah, dipecahkan. Sekeras apapun, sebanyak apapun dosa manusia, dipecahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dileburkan, dihapuskan. Jadi kata ringan, pergi ke Mekah, mau dipecahkan. Apa dipecahkan? Dosa-dosa, bukan kepala kita. Ya kan? Jadi kita nggak boleh takut pergi ke Mekah. Karena pergi ke Mekah itu adalah jaminan ampunan Allah. Dan perbuatan tawaf itu perbuatan amal yang sangat dicintai Rasulullah. Makanya, Bu, dalam perjanjian Hudaybiyah itu dikabarkan apa? 1.400 orang dibawa dari Madinah ke Mekah itu untuk bertawaf. Untuk bertawaf. Saking mulianya perbuatan tawaf itu. Dan itu menjadi sejarah yang sangat berarti dalam perjalanan umat Islam. Nah, maka dikatakan diharamkan melarang orang datang ke Baitullah. Diharamkan, melarang. Kalau dulu di Ka'bah Baitullah itu setelah pulang haji tutup. Sekarang enggak. Setelah habis haji tetap dibuka. Langsung mulai lagi orang ke Baitullah. Karena Ka'bah itu nggak boleh dibuka, nggak boleh tutup. Iya, nggak boleh ditutup. Nah, ini ya, Bu, ya. Jadi, berapa tadi? 60, 40, 20 rahmat Allah. Nah, siapakah orang yang mendapat rahmat Allah? Orang yang mendapat rahmat Allah adalah mereka yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kaitan manasik ini, karena kita berbicara tentang Ka'bah Baitullah, orang yang taqarrub ilallah adalah orang yang mengitari Ka'bah Baitullah. Jadi kalau mau banyak dapat rahmat Allah, mengitari Ka'bah sebanyak mungkin jika kita sanggup. Jika kita sanggup, sebanyak mungkin. Kalau nggak sanggup, sambil duduk, tatap. Kalau nggak sanggup, sambil sholat. Lihat Ka'bah Baitullah. Makanya Bu tengok, Bu, Imam Sudais misalnya kan, menjadi imam di Ka'bah Baitullah, itu matanya kan bukan ke sini. Matanya ke sini, memang menatap Ka'bah. Tapi jangan kita buat di tanah air begitu. Nah, kita mau ke tempat sujud kan? Kita ke tempat sujud, tapi mereka kemana? Coba matanya gini kan? Ibu lihat kan? Karena langsung menatap Ka'bah Baitullah. Jadi jangan yang perbuatan di sana bawa kemari. Maka saya bilang tadi, tanah haram adalah ada hal-hal khusus yang ada di sana, nggak ada di sini. Hal khusus seperti tawaf. Bagus sekalipun kita buat Ka'bah Baitullah, nggak sama.
Makanya di sini adalah pelatihannya saja. Nah, jadi inilah 4 hal yang harus kita lakukan ketika tawaf, ya, ketika kita berada di Ka'bah, pelataran Ka'bah Baitullah. Nah, saya mau masuk dulu, Bu, tentang yang pertama, bahwa ketika kita memasuki kota Mekah, nanti kan kita dari Jeddah, sebelum kita tawaf, itu kita kan dari Jeddah masuk ke kota Mekah. Ada namanya batas tanah haram. Nah, ketika batas tanah haram nanti ada pedang yang besar itu. Waktu kita masuk nampak. Di situ ada ayat nanti wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirina ya'tina min kulli fajjin amiq. Maka dengarkanlah persoalan haji umrah itu kepada seluruh manusia. Engkau akan mendapati mereka datang dari penjuru bumi, seluruh bumi berkumpul di sana. Jadi waktu kita jangan banyak tidur, kita lihat. Oh, itu dia. Nah, pas di nanti batas tanah halal, masuk ke tanah haram, di situ dianjurkan kita berdoa. Ini ada di buku ini. Hari ini saya cuma memaknainya saja, supaya nanti kita waktu masuk itu kita udah siap dengan aba-aba dari mutawif, dan mutawif nanti insya Allah menyampaikan, tapi kita udah siap dengan lembaran-lembaran buku kita. Dan itu sudah datang kopernya dan ada buku ini. Tapi hari ini kita maknai dulu. Apa di sini doanya? Ini luar biasa, Bu. Allahumma hadza haramuka wa amnuka faharrim lahmi wa dami wa sya'ri wa basari ala nar wa aminni min azabika yawma tab'atsu ibadaka waj'alni min awliyaika wa ahli ta'atik. Apa dikatakan oleh Rasulullah dalam doa ini? Bahwasanya Allahumma hadza haramuka, ya Allah ini tanah harammu. Apa tadi tanah haram? Tanah yang disucikan oleh Allah, tempat khusus untuk mengibadahi Allah. Jadi Baitullah, tempat melaksanakan ibadah khusus. Apa ibadah khusus? Nggak ada salat sunat tawaf di tempat lain. Cuma ada di situ. Tidak ada mengelilingi Ka'bah di tempat lain kecuali hanya di situ saja. Mencium Hajar Aswad, ya kan? Kemudian kita di Hijr Ismail, itu tempat khusus beribadah di Baitullah. Ya kan? Maka dikatakan ini tanah harammu wa amnuka, maka ya Allah berikanlah keamanan kepada diriku. Ini tanah yang aman, amankanlah aku ya Allah. Maka nanti kan Bu, waktu kita pergi itu, aman kali rasa kita. Memang aku nggak bawa kakak, nggak bawa adik, tapi alhamdulillah aku bawa kawan. Alhamdulillah lah ada guru, alhamdulillah lah ada paspor, alhamdulillah kan gitu kan. Alhamdulillah bawa uang jajan, alhamdulillah ada ini. Gitu. Rasa kita itu kita nanti diilhami oleh Allah rasa aman. Tapi jangan kita merdeka begitu sekali, kita mintalah doa. Yang kita pejamkan mata, Allah udah bilang aman, gak payah doa lagi. Enggak, kita berdoa. Tetap berdoa kepada Allah. Wa amnuka, bahwa negeri ini aman, amankanlah diriku. Nah, yang kita minta apa, Bu? Faharrim lahmi, haramkanlah ya Allah dagingku. Haramkanlah tubuhku dalam neraka jahanammu nanti. Jadi memang datang ke Baitullah udah ingat akhirat. Kalau di sini kita bilang haramkanlah tubuhku, hai pekan Rana. Pekan. Kan gitu kan? Kalau di sini kita bilang. Tapi di sana ini memang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan faharim lahmi, ya Allah haramkanlah ya Allah dagingku, fisikku ini fisik kita ini, ruh kita ini nanti di yaumil qiyamah, haramkanlah. Dari apa? Neraka jahanammu. Nah, macam mana Bu haram neraka jahanam? Neraka jahanam itu adalah payah, susah, pedih, gersang, panik, takut, galau. Nah, itu. Di dunia pun nanti Allah udah kasih serpihannya, maka orang mukmin itu tenang, bahagia, happy. Ya kan? Enggak takut. Itu yang luar biasa. Jadi enggak main-main doa-doa yang diajarkan di dalam Islam ini. Jadi faharim lahmi, daging kita ini itu kita diharamkan dari nerakanya Allah. Diharamkan dari kesakitan-kesakitannya, ya. Wadami wasya'ri, rambutku ya Allah, juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanah harammu ini tempat yang sangat aman, hindari dagingku, darahku, rambutku. Daging, darah, rambut, aliran darah kita itu diharamkan neraka jahanam. Namanya kita kerja, Bu. Udah pun jaga yang halal, ada nggak yang haram? Kayak Ibu bilang tadi. Pertama, tahu kita itu haram. Tapi kita nggak tahu hukum kadang-kadang. Ya kan, masih kecil-kecil kita dulu. Atau kita udah balik juga ada. Makan goreng pisang 10, kita bilang 8. Ya kan?
Maka ya Allah aliran darahku itu kan jadi aliran darah tuh. Ya, ada nggak di antara kita makan yang haram? Ya kita bilang, oh saya nggak ada, oh saja. Mana pula? Iya kan? Kita aja jadi guru, masuk jam 8, ya kan, absen. Kita tekan jam berapa? Atau jam 7.30 kita masuk, tapi setelah itu keluar. Jemput anak segala macam, kemudian setelah itu absen lagi. Oh saja, nggak ada kerjaan di kantor, saya pergi ngaji boleh? Boleh. Kita bilang. Nah, kita bilang kan begitu kan? Daripada melalak tempat lain. Kan mending pergi ngaji, nanti tobat dia. Itu kan bahasa hikmah itu. Bukan berarti boleh itu boleh, oh boleh kerjakanlah. Tidak. Daripada ngelantur tempat lain, mendinglah pergi ngaji dia. Nggak ada kerjaan di situ. Kan gitu kan? Nah, ini mau kita bilang, darah daging dapat gaji itu kan dari darah daging. Jadi darah kita haram. Kalau haram yang neraka jahanam lah. Maka sampai di sana kita ketika masuk ke tanah haram, ya Allah haramkanlah ya Allah dagingku, darahku, rambutku. Rambut kita. Ya kan? Ini diminta nih dalam Islam ini luar biasa. Nah, kemudian itu mengatakan kulitku jauhkan dari neraka jahanam ya Allah, dan selamatlah kami ya Allah dari siksa neraka jahanam, dan bangkitkanlah kami nanti di yaumil qiyamah dalam keadaan bersih. Bangkitkanlah kami nanti di yaumil qiyamah ya, berada pada orang-orang yang dekat denganmu ya Allah. Jadi kita berkawan sama orang baik-baik, jadilah kita baik. Berkawan sama orang saleh, jadilah kita saleh. Nah, kita tahu Bu, di Ka'bah Baitullah itu seluruh nabi dan rasul sudah bertawaf di situ. Makanya Nabi Saleh, seluruh nabi-nabi 25 nabi rasul itu bertawaf di situ. Makanya ini menjadi kemungkinan dan kepastian orang-orang yang bertawaf, tapak kaki yang mereka jalankan lalu kita menginjaknya juga, itu menjadi tabarruk, menjadi wasilah untuk kesalehan kita. Iya kan, kita diinjakkan lagi ke situ kan? Nah, putaran itu. Jadi tawaf ini penuh makna. Maka dikatakan tawaf ini adalah ibadah yang sangat-sangat dicintai oleh Rasulullah. Makanya tawaf itu bukan rukun saja. Tapi ada tawaf nazar, ada tawaf sunnah, ada tawaf wada, atau qudum ya. Nah, ini tawaf ini banyak. Maka jangan nanti, udah tawaf Bu? Udah kemarin. Oh, mau nggak tawaf? Udah kemarin. Enggak. Asal bisa tawaf, tawaf. Asal bisa tawaf, tawaf. Selagi kita masih ada di sana. Kalau sedekah bisa di sana, bisa di sini. Kalau tawaf enggak bisa. Ustazah pinjamlah bentar miniatur Ka'bah, mau tahu aku di sini. Mau pulang. Enggak bisa, ya kan? Itu hanya pelatihan untuk memahamkan saja. Tapi beda pahalanya atau memang tidak bisa disamakan dengan apapun. Nah, itu kan Bu, kita waktu masuk ke tanah haram. Nanti ada batasnya, nanti disampaikan oleh mutawif. Nah, makanya nanti mutawif jaga-jaga, udah masuk maka dikabarkan. Ibu-ibu, 2 menit lagi, 3 menit lagi kita akan masuk ke tanah haram. Ayo, baca bangun, berjaga. Nih kita baca doa bersama-sama. Waktu baca doa sepenuh jiwa roh kita memohon kepada Allah. Ya Allah, haramkanlah dagingku, darahku, rambutku ya Allah. Dan haramkan juga ya Allah nanti di yaumil qiyamah ya Allah. Aku masuk ke dalam neraka jahanam dan bangkitkanlah aku dalam keadaan bersih bersama orang-orang yang mendekat kepadamu ya Allah. Ya gitu ya. Itu masih di dalam bus ya Bu. Masih di dalam bus. Belum sampai ke hotel tuh. Nah, kemudian ketika kita sampai ke hotel, lalu kita sudah siap-siap mau masuk ke sudah bersuci karena kita sudah miqat nanti, turun semua, masuklah kita ke Masjidil Haram. Waktu masuk ke Masjidil Haram sama seperti doa kita ba'da salat fardu. Makanya kita latihan ba'da salat fardu, jangan lupa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam ahayyana rabbana bissalam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala salam. Maka kita bilang salah, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Maka kita bilang sama Allah, Allahumma antas salam, engkau zat ya Allah, engkau zat yang maha mensejahterakan, engkau zat yang sangat mensejahterakan. Maka kita minta di ketentraman, kedamaian dalam hidup kita. Nah, wa minkas salam, kembalikan semuanya kepada Allah tentang ketentraman, semua milik Allah yang Allah memberikan kebahagiaan apapun kepada manusia. Ini persis Ibu seperti kita ba'da sholat. Itu waktu kaki kita masuk di pintu Masjidil Haram. Jadi jangan masuk terus. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, ahayyana rabbana bissalam, wa adkhilna jannata daras salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Nah, baru setelah itu baru doa masuk masjid.
Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Saya mau sampaikan Ibu, Allahumma ftahli, bukakanlah, al-fath, ingat al-fath, Allahumma ftah, ya Allah bukakanlah semua rahmat dan karuniamu untuk kami. Allahumma ftahli abwaba rahmatik, abwaba, kita masuk di satu pintu, tapi diajarkan doa, terbuka semua pintu. Iya. Ingat ya, kita masuk kaki kita di satu pintu, tapi abwaba, abwaba itu bukan babun. Dalam bahasa Arab, babun satu pintu, abwaba banyaknya pintu. Nah, makna di sini terbukalah rahmat Allah dari semua pintu. Makanya banyak orang pulang dari sana sadar. Banyak orang pulang dari sana taubat. Semakin baik, itu yang kita sebut mabrur. Hapus semua sifat kikir jeleknya, kemudian yang tinggal sifat baiknya. Jadi kita doa ini jangan masuk-masuk terus kita. Allah maftah. Ya Allah maftah, bukakanlah kepadaku. Allah maftahli, bukankanlah kepada dia. Walaupun kompak kali kita sama kawan. Allah maftahli abwaba. Jangan kita bilang ya Allah aku satu aja dapat, boleh lah Allah, jangan. Nah, semua abwaba, ya Allah bukakanlah semua pintu-pintu rahmatmu kepadaku. Allah maftahli abwaba rahmatik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Aku masuk ke sini dengan menyebut namamu ya Allah. Ya kan? Kemudian kita berdoa kepada Allah dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi hujah agama ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita berjalan karena jaraknya lumayan dari pintu ke Ka'bah. Masuklah kita dari pintu ke Ka'bah itu sampai melihat Ka'bah, maka di sini pun kita disunnahkan berdoa. Jadi memang arti doa itu menggantungkan harapan kepada Allah. Jadi memang Ka'bah Baitullah itu tempat berdoa. Maka nanti secara fisik kita lihat orang-orang menggantungkan buku-buku ini di lehernya. Tapi kalau di tanah air kan lucu, kita gantungkan di leher kita pergi ke pasar kan lucu. Tapi di sana nggak lucu. Bahkan kita aneh, ke orang itu nggak bawa apa-apa. Nggak bawa musabah, nggak berzikir, nggak menggantungkan buku di lehernya. Aneh. Oh, berarti dia sudah ahli sekali. Gitu kan? Nah, tapi kalau jangan buat di tanah air, ibu pergi ke pasar nih gantungan buku, bawa musabah. Aneh di tempat kita masih. Nah, di sana makanya tempat khusus. Lakukan itu menjadi kebiasaan kita. Tetapi nanti ketika berada di tanah air, memang hari-hari kita tidak luput dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini doa melihat Ka'bah. Ini hebat sekali doa melihat Ka'bah. Doa melihat Ka'bah bahwasanya dianjurkan kepada kita melihat Ka'bah, Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Di sini dikatakan apa maknanya? Ya Allah, Allahumma zid hadzal baita. Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, keagungan, penghormatan kepada Ka'bah Baitullah. Itu untuk Ka'bah. Lalu kita bilang, dan tambahkanlah kemuliaan, keagungan, penghormatan kepada mereka yang berhaji dan berumrah. Jadi kita kalau datang ke Baitullah, ini kan kita udah pernah haji, pernah umrah misalnya. Lalu kalau ada orang yang mendoakan ini, kita dapat enggak? Karena kita sudah pernah berhaji dan berumrah. Kita sudah pernah bertawaf. Jadi siapapun yang pernah bertawaf sampai nanti akhir zaman, ketika dia berada di alam barzahnya, doa ini dia tetap sampai. Dan tambahkanlah kemuliaan kepada orang yang berhaji dan berumrah, kepada orang yang bertawaf itu, ya Allah. Lalu kita ada dalam sekitaran itu. Apakah sekarang, apakah masa lalu? Ya kan, Bu? Maka itu menjadi saksi ampunan untuk kita, didoakan oleh jutaan miliaran manusia. Maka wazid man syarrafahu. Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, keagungan, keberkahan kepada siapa? Yang bertawaf, yang berhaji, ataupun yang berumrah. Itu luar biasa, Ibu. Ya, Islam ini sangat kumulatif sekali. Ya, kumpulan miliaran manusia yang berdoa kita dapat. Ya, kita dapat. Makanya ini nggak kita abai. Jadi kita pun doakan dulu sebelum kita tawaf, doakan dulu Ka'bah Baitullah. Walaupun nggak kita doakan, Ka'bah itu tetap mulia. Tetap mulia. Dan kita jika didoakan oleh jutaan manusia yang datang ke Ka'bah yang tidak pernah berhenti,
maka kita mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Jadi kita jangan sepelekan doa seorang muslim kepada muslim yang lain. Apalagi yang di situ mendoakan Nabi, Rasul kan? Nah, sejak dulu dari Nabi Adam, Nabi, Rasul, Rasulullah kan mendoakan kita. Dengan doa kita katakan seperti ini. Nah, makanya kita berharap kepada Allah, doa-doa ini kita tancapkan dalam jiwa kita untuk apa? Agar kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawaf ini ketika kita doakan, selesai kita melihat, memandangnya, berdoalah kita. Biasanya, dan mudah-mudahan kita dapat rahmat itu, waktu kita pandang Ka'bah Baitullah, disitulah tetesan air mata kita turun. Untuk kita tuh pandang Baitullah, iya, tiba-tiba keluar air mata kita. Nah, sahabat sekalian, calon Dhaifur Rahman, Dhaifur Rasul, semoga Allah ijabah kita menjadi tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah. Waktu kita tatap Ka'bah Baitullah, mengalirlah air mata kita. Perasaan, pikiran kita itu melambung jauh. Ya Allah, sampai aku kemari, ya Allah. Rahmatmu ya Allah, ridhamu ya Allah, aku harapkan ampunanmu ya Allah. Gitu kan, Bu? Syukur gitu, maka mengalir. Nah, aliran air mata kita itu menjadi saksi bahwa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Makanya orang yang menatap Baitullah tidak menangis, ada masalah. Ada masalah. Masalahnya masalah iman. Yang menatap Ka'bah Baitullah tidak menangis. Kita, Ibu, ketika dikatakan aku bebaskan engkau, macam mana senang? Ya kan? Aku bebaskan engkau. Itu paspor kita coba ketika diperiksa rupanya tertahan, auzubillah min zalik. Macam mana rasanya? Tertahan misalnya. Karena mungkin ada apa yang dia bawa misalnya. Kita aja naik pesawat, power bank bawa, panggil kita, dakduk hati kita. Lalu dikatakan udah aman. Macam mana? Alhamdulillah. Itu baru power bank. Kan? Ini kehidupan kita yang sepanjang zaman itu nanti, sepanjang masa dibebaskan oleh Allah. Diberikan pekerjaan, diberikan pasangan, diberikan kehidupannya, diberikan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Maka kita bilang, ya Allah, segala puji bagimu ya Rabb. Makanya memandang Baitullah, berdoa. Lalu setelah berdoa, kita pandang, belum selesai doa kita mengalir air mata kita, maka itu menjadi saksi air mata kita telah menghapuskan neraka-neraka api jahanam. Itu ya. Jadi neraka jahanam itu nggak bisa kita panggil orang tenaga pembakar kebakaran tuh, walaupun banyak airnya, nggak bisa, ya kan? Terhadap pemadam kebakaran itu hanya untuk api dunia, tapi api akhirat itu hanya bisa dipadamkan dengan air mata penyesalan, air mata agung, air mata membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Makanya labbaik Allahumma labbaik. Aku datang ya Allah memenuhi panggilan. Kalaulah misalnya kita katakan kita masih sangat membutuhkan pembendaraan harta, semua kita masih butuh. Tapi kita bela-belai datang ke Baitullah ya, dengan membayar tiket dan segala macam. Ini Allah semata-mata karena Engkau ya Rabb. Bukan karena aku kaya, bukan karena aku mampu, tapi aku ingin berjumpa denganmu ya Allah. Agar Engkau hapuskan semua dosa dan khilaf. Agar hidup kami lebih berarti di sisa-sisa umur kami ya Allah. Jadi gitu dia. Makanya nanti kita memprioritaskan seperti itu. Nah, ada beberapa doa Ibu yang kita ajarkan di sini. Yang pertama tadi adalah melihat Ka'bah, kemudian setelah itu nanti barulah kita mulai bertawaf. Waktu mulai bertawaf, kita mulai dari rukun Hajar Aswad. Nanti di situ ada apa? Ada pilar hijau. Nah, itu tandanya kita menyapa, ya, kita menyapa Baitullah, yaitu pas di setentang dengan Hajar Aswad. Maka kita mengatakan dengan menyebut nama Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Kecup, ya, Bismillah, Allahu Akbar, dikecup. Angkat tangan. Makanya disitulah kita pakai manset. Iya, bukan mini set, manset. Kita pakai manset nih, karena bagi yang perempuan harus angkat nih. Kalau enggak nanti turun. Waktu turun nampak aurat, maka cacat ihram kita. Ya, cacat ihram kita. Jadi kita bilang Bismillah, Allahu Akbar. Itu pas setentang pilar hijau. Kalau belum setentang jangan angkat dulu, karena itu ada batasnya. Jadi nanti mutawif di depan udah angkat tangan, kita pun angkat tangan juga. Padahal kita belum sampai di situ. Kan kita nanti berurut nih. Udah sampai mutawif, udah sampai, gurunya udah sampai depan.
Ya udah bismillah Allahu Akbar, kita pun bismillah Allahu Akbar. Belum sampai kita. Belum sampai waktu, seperti kita sholat, Bu. Jam subuh, jam 5 lewat 10. Kita masih 5 lewat 9. Kita belum bisa bismillah Allahu Akbar. Belum sah. Biasanya kita ulang lagi boleh? Boleh, harus diulang, Bang. Bukan mesti harus diulang. Karena belum sampai batas waktu. Belum tempatnya makannya. Makanya tengok pilar hijau, setentang bismillah. Rata-rata orang bismillah ya Allah Akbar 3 kali. Khawatir kalau hendak sampai bismillah Allahu Akbar. Itu memulai tawaf dari rukun Hajar Aswad. Kita tampakkan tangan kita seperti ini, lalu kita kecup bismillah Allahu Akbar. Berarti kita telah mencium Hajar Aswad. Nah, lalu kita mengikuti. Nah, untuk mengikutinya di buku ini semua sudah ada untuk yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh putaran. Tapi kita dengarkan nanti mutawif yang mungkin bahasanya lebih besar, lebih fasih, maka kita ikutin saja. Kita pun nggak usah keras sekalipun, nggak apa-apa. Yang penting mata kita menghadap Ka'bah Baitullah. Mata kita. Karena memandang tadi berapa, Bu? Yang memandang tadi berapa? 20 rahmat. Lalu kita tawaf. Tawaf 60, dapat berapa kita? 80. Setelah itu kita sholat sunnah, dapat kita 120 rahmat. Hari pertama, kita udah dapat 120 rahmat. Jika betul dan diterima umrah pertama tawaf kita itu insya Allah akan mengikut di hari seterusnya. Tapi kalau batak di hari pertama, itulah buat masalah hari kedua, ketiga, keempat. Itulah buat masalah. Maka kita jaga kali yang pertama. Capek-capek dikit, enggak apa-apa, tahankan aja. Ini adalah salah satu uji keimanan, kesetiaan kita kepada Ka'bah Baitullah. Memang capek itu. Kenapa? Dari sini kita jam berapa itu? Jam 1 siang. Sampai ke sana sore, karena ada selisih 4 jam lebih lambat. Sore itu kita cek paspor lagi di sana, ya kan? Kemudian setelah itu kita naik bus ke Jeddah, ke Mekah. Kemudian langsung tawaf. Tapi ingat, capek-capek kalau ada di depannya itu istana surga, ada capek? Manalah capek? Ya kan, Bu? Manalah capek? Kayak kita hari ini kuliah, sarjana di depan itu menanti. Kalau sarjana dapat jodoh yang juga alhamdulillah baik, ya kan? Dapat juga pekerjaan, dapat gaji, dapat ini, enggak kita pandang payah nih buat skripsi ini, enggak pandang payah. Tapi kalau enggak ada pandangan kita jauh di sudut sana, hedana. Itu aja dizikir tiap hari. Nah, jadi kita berharap kepada Allah, pandangan kita tembus ke yaumil akhir. Ya kan? Tembus ke sana, itu ampunan rahmat Allah. Dan ternyata Ibu, orang-orang saleh itu bukan saja dirinya yang bisa berangkat, anak keturunannya. Makanya hari ini jika kita bisa berangkat, bukan doa kita tuh, tapi doa udah nenek-nenek, mama-mama kita dulu. Makanya nanti coba Ibu bayangkan, Ibu ketika nanti Baitullah lalu selesai melaksanakan ibadah umrah, Ibu bilang apa? Ya Allah, rahmatmu ya Allah, sebagaimana Engkau berikan aku ya Allah bisa bertawaf, bisa bersa'i, bisa bertahalul, izinkan ya Allah seluruh anak keturunanku bisa seperti ini ya Rabb. Lalu pergilah anak keturunannya. Doa siapa? Gitu. Jadi kalau ibu-ibu nanti doa di situ, dipastikan anak keturunan kita sampai. Dan anak kita gitu lagi. Maka dia kata apa? Saleh 7 turunan. Jadi kalau ada kaya 7 turunan, ada saleh. Nah, ada saleh 7 turunan. Anak ulama akan jadi ulama. Ya kan? Anak orang kaya akan jadi orang kaya. Anak orang berilmu akan jadi orang bilang. Ustazah, tapi ada juga itu nggak masuk dalam ini. Bukan pembahasan kita itu. Itu cerita takdir Allah. Itu cerita takdir Allah bahwa ada orang-orang yang ayahnya soleh, dia tidak soleh. Itu untuk menunjukkan bahwa hidayah itu hak penuhnya Allah. Tapi kita lihat dalam kehidupan, Allah akan membayar tuntas seluruh kesungguhan kita. Membayar tuntas. Makanya nanti kita lihat ketika kita di sana, bisa jadi apapun yang kita tinggalkan di tanah air, semuanya baik-baik saja. Ya, semua baik-baik. Nah, makanya nggak usah kita pikir kali manuk kita tuh, nggak usah kita pikir kali kereta kita, nggak usah kita pikir kali ini udah teken apa belum, kerang-kering kerja kita ya. Ya Bu Dalia, ini di puskesmas udah ada apa, ini apa, di kantor apa, nggak usah. Nah, proyek misalnya kan, si apa juga nanti ya, di Siti, ini kerupuk saya kayak mana nih sana nih, nah, nggak usah. Itu udah diurus sama Allah semuanya. Kalau kita penuh, seperti itu.
Nah, makanya ini perlu menjadi catatan kita ya. Maka dikatakan apa? Ketika engkau melintas nanti di makam Ibrahim, ini karena 6 hari kita di kota Mekah, kita bisa mengulang-ulangi ibadah yang mana kita mau. Bisa kita ulang-ulang. Zuhur saya mau ini, asar saya mau ini, maghrib saya mau ini. Bisa kita ulang-ulang. Tapi ingat tadi, bahwa ketika engkau masuk Baitullah, 4 hal kata Allah, sucikanlah Baitullah dengan 1 tawaf, 3 i'tikaf, ruku dan sujud. Dan apabila lihat makam Ibrahim, maka sholatlah engkau di situ. Dan sempurnanya setelah tawaf baru sholat. Tapi kalau mau sholat saja boleh juga. Maka kita nanti yang laki-laki, kalau boleh sholat fardu cepat datang, kita sholat di depan Ka'bah Baitullah. Nah, itu orang perempuan nggak dapat tuh. Orang perempuan nggak dapat di Ka'bah Baitullah. Makanya orang perempuan, ya kan, kita bisa narik ke belakang. Karena di pelataran Masjidil Haram nggak dikasih perempuan sholat. Jadi semuanya laki-laki. Kemudian setelah itu nanti setentang ini adalah namanya An-Nisa. Di sini nanti itu pun hanya di waktu-waktu tertentu. Iya. Jadi yang laki-laki lebih bersyukur lagi. Dan bisa sholat di samping imam. Karena sholat di samping imam itu nggak mesti dia harus orang yang ini. Imam kan sudah ada pengawalnya. Kita bisa di sampingnya sholat. Saya sering ketika bawa, boleh. Karena emang tidak di ini kan, tidak, itu kan di CCTV semua, boleh. Tapi cepatlah datang. Jangan pula zuhur jam 1, kita datang jam setengah 1, nggak dapat. Apalagi hari Jumat. Di hari Jumat, Ka'bah Baitullah itu jam 10 sudah full. Setengah 10 itu sudah di penyisiran, nggak boleh masuk lagi. Setengah 10. Kalau di hari Jumat. Dan kita nanti di hari pertama, itu kita sudah di hari Jumat. Makanya ketika kita tawaf nanti, mungkin selesainya jam, kita katakanlah malam, kalau memang kita pulang, kemudian mau balik lagi, itu jam 9 sudah berada kembali di Baitul Haram. Itu hari Jumat. Nah, bagi yang perempuan, memang tidak dianjurkan untuk sholat Jumat. Tapi karena kita sudah berada di Masjidil Haram, boleh kita sholat Jumat di situ. Dan perempuan paling aman di tempat sa'i, itu teduh, dingin, luar biasa. Ya, tidak bersempit-sempit kalau di situ. Kalau di pelataran jangan harap, kalau di hari Jumat, ya kan? Nah, ini dapat 2 Jumat. Jumat pertama, insya Allah kita berada di situ. Ya, kemudian kita nanti berada di kota Madinah. Jadi 2 Jumat, Kamis. Kalau Kamis berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari ke-7. Makanya di hari ke-7 nanti kita sudah berada di Madinah Al-Munawwarah. Jadi ini kita habiskan dulu paket di Ka'bah Baitullah. Ya, habiskan dulu paket Ka'bah Baitullah. Jadi apa ibadah yang harus kita lakukan, harus kita camkan dalam diri kita bahwa perbanyaklah bertawaf. Karena tawaf itu adalah amalan cintai Rasulullah. Karena tawaf itu menarik cinta Allah. Karena tawaf itu adalah simbol kita mendekati Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang banyak bertawaf dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat itu 2, Bu. Ada derajat dunia, ada derajat akhirat. Derajat dunia, hari ini apa derajat dunia? Dipenuhi kebutuhan dunianya. Dia tidak menjadi parasit pada orang lain. Ya kan? Maka dia dipenuhi derajat dunianya. Artinya kebutuhan duniawinya ini. Apakah kita katakan pasangannya, apakah kita katakan kehidupan rumahnya, kendaraannya. Itu memang Allah penuhkan. Maka dikatakan orang pergi haji, pergi umrah ini investasi. Investasi yang paling tinggi. Nah, kemudian derajat akhirat. Derajat akhirat tentunya Ka'bah menjadi saksi. Kalaupun kita berdosa menjadi saksi bahwa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tidak ada manusia yang tidak salah. Tapi ketika kita masuk Baitul Haram, itu dileburkan, dibakah, dipecahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau buat dosa lagi, datang lagi, dihancurkan lagi. Maka orang bilang, enak kali lah. Iya, memang begitu. Itulah cara pintas yang paling pintas. Kalau cara dinaikkan derajat kita dengan menuntut ilmu, itu perlu bertahun-tahun. Sekarang kan orang untuk dapatkan doktor. Seperti saya dapat kabar dari anak saya, kalau di Kairo untuk S2-nya saja, itu perlu berapa tahun? 10 tahun. Itu dinaikkan derajatnya. Mendapat LCMA. Nah, kan derajat kan, Bu? Itu kan derajat dunia. Kalau Ka'bah Baitullah, siapapun yang datang dengan penuh menghambakan diri kepada Allah, itu nggak perlu bertahun-tahun.
tetesan air mata kita mengalir, kemudian sadar, ya Allah, berikanlah ya Allah aku ilmu, pemahaman, hikmah, ya kan? Dan ampuni aku, dinaikkan derajat kita di yaumil akhir. Dan di dunia Allah naikkan derajat apa? Seluruh tiket yang udah kita keluarkan, 32 juta kalikan 100 ribu. Berapa 100 ribu? Maka itu Allah kembalikan dalam bentuk yang lain. Bisa jadi dalam bentuk kesehatan, bisa jadi juga dengan investasi yang makin berkembang, bisa jadi dengan apa? Bisa jadi dengan dibanyakkan kita rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam itu diberikan oleh Allah, janji Allah. Ya, jadi dihapuskan dosa untuk akhirat kita. Kemudian di dunia kita memang Allah lipat gandakan. Itu janji Allah. Nah, makanya nanti kawan-kawan, mari kita bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah ini karena ibadah ini merupakan substansi pokok. Ya, jadi rukun umrah kedua tawaf itu substansi pokok muqarrabun mendekati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini tidak kita manasik dari awal, sangat banyak ya kan nanti jamaah umroh yang datang ke Baitullah itu hanya duduk-duduk dan cari pintu mana yang enak. Oh ini belum, pintu ini. Sibuk cari pintu Ka'bah. Pintunya ya tapi tidak beribadah di situ. Jadi substansi datang ke Baitullah sesuai dengan namanya Baitullah, Baitul Haram, ada amalan-amalan khusus yang kita lakukan. Maka nanti di Hijr Ismail juga kita minta ampun sama Allah. Kemudian kalau kita nggak sanggup lagi duduk, ya kan? Kemudian kalau kita sanggup lagi, kita bisa jadi kita tawaf lagi, tawaf sunat dan seterusnya. Tinggal kita atur waktu. Ya, tinggal kita atur waktunya. Dan kita pakat-pakat sama kawan. Kalau mau tawaf sunnah, kita pakat-pakat. Jam berapa kita mau tawaf? Yang paling enak kita katakan tawaf itu adalah bagi kita yang bisa tahan lapar sedikit makan, habis subuh Ibu. Habis subuh langsung kita ke pelataran. Atau subuh karena udah dari jam malam kita udah ke sana, subuh kita langsung pulang sarapan. Habis sarapan jam 8:30 langsung masuk lagi. Sampai jam berapa? Zuhur. Jadi kalau mau atur waktu di Ka'bah Baitullah, cara kita di Mekah, yang pertama adalah kita masuk itu adalah sebelum subuh. Maka sebelum subuh kita atur agenda, kita sudah datang mungkin jam 3:30. 3:30 kita masuk itu kita insya Allah bisa tawaf. Maka kita tawaf sunnah. Kita tawaf sunnah. Setelah itu kita bisa tahajud. Setelah itu kita bisa witir. Lalu kita beristighfar di sana. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Itu adalah zikir untuk memperbanyak rezeki. Rezeki dunia dan rezeki akhirat kita. Iya. Oh boleh kalau lebih cepat. Tapi kita ingat, kita atur kesehatan kita Bu. Jangan dipaksa. Banyak jamaah ketika hari pertama kedua kencang luar biasa. Hari ketiga udah nggak nampak lagi. Makanya udah begitu. Ibu tahu Bu pilek itu apa? Pilek itu adalah semangat kita dengan energi kita nggak berimbang. Jadi semangat kita tinggi sekali, tenaga kita udah habis. Nah, jadi caranya macam apa? Asupan energi kita dan asupan fisik kita harus seimbang. Makanya ada waktu tidur. Kan pernah disebutkan kepada sahabat Rasulullah. Ketika dia sholat sampai dia membentangkan kita bilang tali. Untuk apa? Kalau dia Allahu Akbar, gitu kan? Enggak boleh. Kalau engkau sudah ngantuk, tidurlah. Tapi jangan banyak kali tidur. Ya kan? Jangan tidur terus di sana. Nah, jadi kita ini atur waktu kapan tidur, kapan istirahat, kapan makan. Ada juga jamaah nggak makan-makan dia. Kenapa? Dia situ terus i'tikaf. Bawalah roti kabin 1 lembar. Habis itu hari ketiga udah nggak bisa lagi. Nah makanya caranya saya bilang tadi jangan jam 2. Ada waktu hak tubuh kita tidur. Jadi jam berapa Ibu? Kita keluar bisa jadi jam 3, 3:30 sudah mulai kita tawaf. Ya, 3:30 kita putar, kita tawaf. Insya Allah 30 menit selesai. Setelah itu kita sholat tahajud, sholat hajat, sholat tobat. Habis itu apa? Kita sholat witir, jangan lupa. Ya, sholat witir. I'tikaf. Nah, setelah itu pas masuk waktu subuh, maka kita sholat qabliyah subuh, lalu kita sholat subuh. Nah, ada satu hal di Masjidil Haram baik di Mekah maupun Madinah yang sering terlewatkan bagi kita yang tidak manasik, yaitu sholat jenazah. Sholat jenazah itu hampir setiap waktu ba'da sholat. Dan itu kita mendapatkan satu gunung Uhud yang sangat besar. Nah, jadi nanti ketika kita sudah zikir, kan zikir kita udah penuh nih.
dari jam 3:30. Udah penuh ya insya Allah ya. Maka apa yang kita lakukan? Ba'da subuh, maka kita berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sementara orang qamat itu sempat kita mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 11 kali itu cukup Ibu. Udah cukup itu untuk salat jenazah. Apa dikatakan? Orang yang duduk dengan penuh kerelaan hatinya mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwata illa billah, itu dipenuhi semua hajatnya. Jadi nggak perlu lagi waktu itu, nggak usah lagi. Kenapa saya bilang? Karena kita kejar waktu. Pas habis itu kita salat jenazah. Salat jenazah itu jauh lebih utama untuk baca Quran. Saat itu nih, jangan dipotong pula nih video nih. Ya, yang dipotong pula nih. Jadi waktu kita bilang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah pada subuh nih 11 kali, itu semua hajat diijabah oleh Allah, apalagi kita sebutkan itu di tanah haram. Jangan yang lain-lain dulu. Ini ingat yang substansi pokok. Waktu kita terbatas. Tapi kita cerdas dalam beramal. Makanya ada orang nanti berdoa, tapi nggak dibilang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mentauhidkan Allah. Nah, setelah itu qamat, maka naiklah salat jenazah. Nggak usah lagi baca Quran dulu, nggak usah baca Al-Waqi'ah, nggak usah itu udah nanti tuh. Jadi kita baca apa? Maka kita ikut sholat jenazah. Sholat jenazah 4 takbir, mengikuti imam. Ya kan, ada untuk anak, ada untuk laki-laki, perempuan, ada nanti yang banyak jumlah sholat gaibnya. Itu nanti ada kategorinya, disebut sesuai dengan qamat yang ada. Nah, jadi setelah itu kita duduk kembali, karena masih ramai itu orang. Itu Bu, berdiri kita antri untuk keluar, kita udah dapat zikir begitu banyak. Ketimbang buru-buru keluar tapi tetap dong. Lihat. Padat merapat gitu kan. Padat merayap istilah orang sekarang. Nah, mending kita zikir-zikir dulu sebentar, zikir-zikir atau baca Al-Waqi'ah, ya kan, yang pendek-pendek kita katakan, baca itu, barulah nanti kita bangun langsung keluar. Kalau kita nggak mau tawaf. Karena apa? Kita ikut sarapan. Sarapan di hotel batas waktu mungkin sampai dengan jam 8 kalau di Mekah, atau jam 9. Jam 9 pagi. Nah, kita masuk hotel, nggak usah ke kamar lagi. Ini kadang ada ibu-ibu, bebedak lagi, bercelak lagi, mandi dulu, barulah makan. Udah nggak ada lagi ikan teri pun. Kayak ikan teri ada lagi. Nah, kerupuk-kerupuk ya tinggal. Jadi masuk terus ke resto, masuk ke resto makan. Makan seperlunya, bukan sekenyangnya. Makan seperlunya. Ya Bu ya? Seperlu tubuh kita, bisa jadi 1 piring setengah, ya kan? Ada buah di situ Bu, itu dibuat buah. Itu buah itu memang harus kita makan, apalagi teriknya matahari luar biasa. Nah, kalau boleh kita yang mau bawa garam, boleh bawa garam. Ada sangkis, potong-potong, setelah itu buat garam. Itu energi. Karena kita kondisi kita di sini berbeda dengan di sana. Maka apa yang ada makanan di sana, makanlah. Jadi kalau ada buah zaitun, makanlah buah zaitun. Ya kan? Apa yang ada di situ kita makan, karena kita berada di sana. Jangan sibuk cari on-road kita di sini. Nggak ada. Samdeng nggak usah. Kalau kita berada di kota Mekah, makanlah makanan Mekah. Kalau kita berada di Aceh, makanlah asam sunti Aceh. Nggak usah kita ingat asam sunti di Aceh waktu kita di Mekah. Emang begitu alam. Nanti kalau kita belajar dengan ilmu tata boga juga begitu. Makanan yang ada di daerah setempat itu memang menjadi satu untuk imunitas tubuh. Sampai seperti itu. Jadi makanya Bu, nanti kalau kita sering berjalan, kita makan apa aja di sana, kita akan enak saja. Karena memang itu penawarnya. Contoh kan, di Mekah ada air zam-zam. Air zam-zam itu penawar. Jadi kalau orang kolesterol, orang sakit jantung, orang sakit apapun, itu memang penawarnya memang air zam-zam. Dan tidak ada di sini. Yang di sini kan dibawa dari sana. Minumnya terbatas. Kalau di sana minum sebanyak-banyaknya. Nanti mutawif bersama teman-teman akan mengajak kita nanti ke sumur zam-zam. Di situ sampai kepala-kepala kita pun bisa kita bismillah. Bismillah. Untuk kita rahaju. Orang bilang dibuang-buang. Memang air zam-zam itu sesuai dengan siapa yang datang. Kalau datang kita pun jutaan orang, memang cukup air zam-zam itu. Kalau kita nggak datang, nggak keluar dia. Emang nggak tumpah. Bukan nggak keluar, nggak tumpah ya. Nah, jadi kita mubazir, nggak ada Bu. Memang mau dipakai, untuk dipakai. Nggak sama seperti PDAM. Nah, PDAM berapa liter segala macam. Atau air
Kalau air di hotel itu orang Indonesia yang paling boros. Orang Indonesia mandi 3 kali sehari. Habis kan? Karena listriknya bayar. Tapi kalau air Zam-Zam memang tidak. Dia emang keluar dengan sendirinya. Jadi nanti air Zam-Zam itu kita minum. Kemudian makanan-makanan lain seperti sangkis, itu kita. Buah zaitun atau apa, itu kita makan. Kurma. Kurma itu dikatakan makanlah 1, 3, 7, 5, 10 makanlah. Itu untuk penawar kita untuk tidak diganggu oleh iblis laknatullah. Ya, setan laknatullah. Nah, di sana kita makan. Ya, kita makan. Karena itu adalah penawar-penawarnya. Jadi kita berharap bahwa ketika kita berada di Mekah, ini kita maksimalkan karena memang pandangan mata kita 6 hari. Tapi dalam pandangan Allah, 6 hari itu kalikan dengan 100.000 pahala. Kalikan dengan 100.000 pahala. Makanya nanti ketika bertawaf, kalau sudah tawaf rukun, lakukanlah tawaf sunnah, disesuaikan saja. Nah, selesai sarapan Ibu, jam 9 kita bisa masuk lagi ke Baitullah. Waktu kita masuk ke Baitullah, sama lagi, tatap lagi nanti Ka'bah Baitullah, gitu lagi Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman. Jangan tunggu, nggak ada mutawif, lewat aja kita. Enggak. Jadi kita sendiri pun asal lihat, mau tahu sunat, mau tahu rukun, mau tahu apapun, asal masuk Baitullah, ya Allah tambahkanlah kemuliaan pada Ka'bah ini. Tambahlah keagungan, penghormatan, dan tambahkanlah kepada semua mereka yang berhaji atau berumrah. Maka itu selalu kita ucap. Jadi makanya saya bilang kemarin Ibu, yang hari-hari kita ucap itu, kita ulang-ulang di buku ini. Ya, yang tiap hari. Salah satunya adalah ketika memandang Ka'bah, kemudian ketika di makam Ibrahim, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi. Ya, itu doa itu luar biasa Ibu. Doa itu nanti bersama waktu kita akan dijumpakan pada orang-orang saleh. Kita bersama waktu, kita kan ada jahil kita ya. Umur berapa kita jahil dulu? Nanti bersama waktu doa itu diijabah oleh Allah, kita akan berjumpa dengan tempat, pekerjaan, teman, mungkin bisa jadi pemukiman, bisa jadi kita pekerjaan kita, dijumpakan kepada orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dijumpakan kepada orang-orang yang mujahadah kepada Allah, bersungguh-sungguh. Akhirnya kita jadi kayak gitu, tersibrah, tercelup. Seperti kita mencelupkan one tag pakaian. Kalau dia warna putih, berubah jadi warna merah. Kalau warna merah, kena warna putih, nanti berubah menjadi warna putih. Sampai seperti itulah, sibrah. Celupkanlah wajahmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mencelupnya bagaimana? Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Pertolongan Allah datang dari manapun Allah mau. Tapi kamu mau apa enggak? Datanglah pertolongan Allah. Makanya nanti kita alhamdulillah saya sekarang udah bisa salat taubat. Alhamdulillah saya sekarang bisa ini. Nah, sampai-sampai begini. Kalau kita udah dimasukkan kepada orang-orang dalam komunitas yang baik, tempat masuk yang baik, nanti kita mudah kali memahami Al-Quran. Mudah paham Al-Quran. Ini kalau disampaikan kebaikan-kebaikan ini, paham. Tapi nanti kalau belum, saya nggak ngerti saya apa dibilang tuh. Nggak paham saya. Memang kita nggak bisa menyampaikan kadang-kadang, tapi kita paham. Oh maksudnya ini, oh maksudnya ini. Dan ada semangat untuk melakukan itu nanti ketika di Baitullah. Dan ada semangat mempertahankan ketika pulang. Saya punya abang ipar. Ya kan, abang ipar. Dulu sebelumnya memang kita katakanlah jahil dan belum berhijrah. Pulang dari umroh, itu memang pecinya nggak lekang lagi. Dan kemudian sholat 5 waktu, sesibuk apapun, maka dia tinggalkan dan dia masuk masjid. Dan dia bukanlah orang pesantren. Dia bukan orang santri. Tapi ketika dia berihram, dia jaga betul ihramnya. Dan dia bisa 2 kali berumrah bersama saya. Bersama kakak kandung saya, dia adalah abang ipar kami. Jadi dia masuk itu luar biasa. Nah, jadi dia setiap waktu, sesibuk apapun, karena seorang tukang. Ibu maklum kan tukang? Tukang ini kan pakaiannya, kan kotor segala macam. Maka ketika asal waktu sholat, dia tinggalkan langsung dia sholat. Ini rahmat dari mana? Ini rahmat dari ihram. Jaga ihram. Ya, jaga ihram itu adalah kita jaga 12 hari ketika kita berada di tanah haram. Maka nanti mabrurnya seseorang bisa jadi dinampak dari wujud sholatnya. Dan kemudian tempat bergaulnya. Tempat kita bergaul. Jadi nggak main-main kalau kita bilang ibadah umroh ini. Jadi ibadah umroh ini bukan wisata semata. Tapi dia lebih kepada bagaimana kita bersyukuri nikmat Allah dan mencari tempat yang bisa kita mudah untuk mendapatkan ketenangan hidup dunia wal
akhirah. Mungkin ini dulu ya sebagai catatan yang apa yang harus kita lakukan di Baitullah, di sekitaran Baitullah dari hari pertama sampai dengan hari ke-6. Nanti pertemuan berikutnya kita bisa masuk untuk kota Madinah. Ketika kita 5 hari di kota Madinah. Sampai di sini ada yang mau bertanya, kami persilakan, kami tutup dulu ya. Nanti setelah ini kita akan lihat sebentar. Untuk apa namanya? Untuk mana rukun yamani dan seterusnya. Ya, walaupun kita nanti prakteknya bisa jadi juga kalau diminta kita praktek, tapi ini mau saya katakan ini adalah miniaturnya. Mana Hajar Ismail, mana rukun Iraki, mana rukun Yamani, mana rukun Hajar Aswad. Ini miniaturnya. Nah, sebagaimana nanti bentuknya seperti ini, di sana kayak gitulah bentuknya ya. Nanti boleh bertanya setelah ini dan mudah-mudahan insya Allah Allah pahamkan kita untuk mendapatkan umrah yang mabrur, umrah yang makbul insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.